Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitri Musafa Ramadan dari kelas B dengan NIM 2450191062. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat mind mapping dengan judul pemisahan senyawa organik. Dan pemisahan senyawa organik ini terbagi menjadi dua, ada heterogen dan homogen. Untuk heterogen sendiri yaitu tidak mencampur sempurna, seperti untuk contoh sediaannya itu ada sirup dan tablet. Dan untuk homogen yang berarti tercampur sempurna, yang contoh sediaannya emulsi dan suspensi. Dan untuk heterogen sendiri, yaitu ada pemisahannya, ada 4 pemisahan, yaitu sedimentasi, flotasi atau pengapungan, sentrifugasi, dan filtrasi. Sedimentasi tersendiri yaitu memisahkan dengan cara pengendapan, dengan memanfaatkan gaya gravitasi menyebabkan partikel mengendap ke bagian bawah. Dan pada sedimentasi ada supernatan dan slari. Supernatan itu yang seperti cairan bening dan slari itu endapan pekat. Prinsip dari pemisahan ini, partikel massa jenis lebih kecil dari air, otomatis akan mengapung. Diaplikasikan pada pencernaan air beku, uji stabilitas pengolahan limbah. Dan ada penjelasan dengan dekantasi, menuangkan cairan supernatan perlahan. Selanjutnya ada flotasi. Flotasi itu adalah pengapungan. Flotasi kebalikan dari sedimentasi. Flotasi itu pengapungan partikel ke atas berbentuk gelembung udara. Dan bagian hidrofobik akan menempel pada gelembung dan naik ke permukaan membentuk buih. Hidrofilik ikut larut atau mengendap ke bawah. Selanjutnya ada sentrifugasi. Sentrifugasi prinsipnya sama seperti sedimentasi, namun menggunakan tambahan centrifuge atau gaya putar untuk mempercepat pengendapan gaya partikel. Tub yang dimasukkan pada alat harus seimbang 50:50, diaplikasikan untuk pemisahan serum, memisahkan sel darah merah dari plasma, dan analisis kadar obat dalam darah dan bioanalisis. Selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan, pemisahan padatan berdasarkan ukuran partikel dibantu oleh media filter seperti corong Batchener. Hasilnya terbentuk residu dan filter. Filtrasi klasik tidak menambahkan apapun dan filtrasi dengan menambahkan vakum. Faktor penentunya yaitu ada luas permukaan filter, tekanan, viskositas, dan laju filtrasi. Laju filtrasi ini mengikuti dasar hukum Darcy, contoh penerapan untuk sterilisasi, seperti diberikan panas, membunuh mikroorganisme jika termolabil. Dan untuk ukuran polimer membran filter berukuran 0,22 mikrogram. Selanjutnya ada homogen. Homogen terbagi menjadi 6 pemisahan, yaitu ada destilasi, ekstraksi, kristalisasi dan rekristalisasi, sublimasi, destruksi, dan kromatografi. Untuk destilasi sendiri, yaitu pemisahan komponen larutan berdasarkan perbedaan titik didih atau polaritas. Varian destilasi. Pada destilasi ini ada 3, yaitu ada destilasi uap untuk senyawa yang termolabil dan tidak larut air. Dan kedua ada vakum, menggunakan vakum untuk menurunkan tekanan yang otomatis menurunkan titik didih. Yang ketiga, fraksinasi, memisahkan campuran biner dengan perbedaan titik didih yang kecil. Selanjutnya ada ekstraksi. Untuk ekstraksi itu prinsipnya berdasarkan sifat kelarutan dari suatu zat senyawa menggunakan pelarut berdasarkan kepolaran. Dan ekstraksi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Ekstraksi dingin contohnya maserasi, merendam simplisia dalam pelarut pada suhu kamar, perkolasi. Dan untuk ekstraksi panas contohnya ada sohlet, memisahkan senyawa lemak atau minyak. Termostabil digunakan cara agar lebih efektif, termolabil digunakan dengan cara dingin agar tidak rusak. Jadi jika ada senyawa yang termolabil, digunakan cara dingin agar mencegah senyawa itu rusak. Dan apabila senyawa belum diketahui atau termolabil atau tidak termolabil, digunakan cara dingin agar tidak merusak strukturnya. Selanjutnya ada kristalisasi dan rekristalisasi. Pemisahan padatan dari larutan melalui pembentukan kristal akibat kejenuhan. Rekristalisasi, pembentukan kristal kembali karena belum murni dilarutkan dengan didinginkan kembali agar terbentuk kristal yang lebih murni. Jadi jika kristalisasi hanya dikristalkan saja, dan kalau rekristalisasi telah menjadi kristal dan
divakum kembali karena untuk mencari yang lebih murninya. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan zat padat ke gas tanpa melatih fase cair yang dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Contoh aplikasi dalam pemurnian pada sublimasi ini itu ada pemurnian iodium, pemurnian kamper, dan pemisahan mentol. Selanjutnya ada dekstruksi. Dekstruksi itu untuk mineralisasi. Prinsipnya adalah menggunakan asam kuat dan panas. Dan metode dekstruksi ini terbagi menjadi dua, ada metode dekstruksi basah dan metode dekstruksi kering. Untuk metode dekstruksi basah itu digunakan menggunakan asam asam kuat yaitu seperti asam nitrat dan asam sulfat. Untuk dekstruksi kering dilakukan dengan cara pemanasan ekstrim, pengabuan, dan nama alat untuk melakukan destruksi kering itu namanya adalah muffle furnace. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi dibagi menjadi sangat banyak seperti kromatografi cair dan kromatografi gas. Metode pemisahan kromatografi ini berdasarkan perbedaan afinitas atau distribusi komponen di antara dua fase seperti fase diam dan fase gerak. Kalau pada fase diam, padat atau cair diam. Untuk fase gerak, cairan atau gas yang dibawa oleh analit. Fase diam, plat KLT menyangga silika gel pada fase gerak eluen, sehingga sampel pada eluen akan naik untuk mengikuti fase geraknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pemisahan senyawa organik ini. Kesimpulannya, metode pemisahan campuran merupakan bagian penting dalam bidang farmasi, kimia maupun kehidupan sehari-hari. Karena sangat penting untuk memisahkan suatu senyawa untuk menjadi murni. Setiap metode seperti sedimentasi, sentrifugasi, filtrasi, dekantasi maupun metode lainnya memiliki prinsip kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan metode pemisahan harus disesuaikan dengan karakteristik campuran. Karakteristik campuran seperti ukuran partikel, perbedaan massa jenis, dan kelarutan, serta sifat fisik dan kimia masing-masing pada komponen. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, proses pemisahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan menghasilkan produk atau zat yang memiliki kualitas baik. Demikian penjelasan mind map dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.